Kelebihan kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan sudah menjadi masalah klasik. Namun mengapa hingga saat ini tidak memiliki solusi? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan pengamat lapas, Pak Gatot Gui. Selamat siang, Pak Gatot. Selamat siang, Pak. Baik, Pak Gatot, apakah memang semua lapas di Indonesia saat ini statusnya overkapasitas atau ada yang tidak, Pak? Ya, sebetulnya secara total itu memang overkapasitas 100% lebih ya. Dan ada beberapa yang lapas rutan itu tidak overkapasitas, memang dijaga ya agar hunian itu tidak melebihi kapasitas yang tersedia. Misalnya di Nusa Kambangan itu tidak overkapasitas ya. Kalaupun lebih ya tidak jauh dari kapasitasnya ya. Lalu kemudian di Jogja itu juga ya tidak overkapasitas ya. Bisa jadi karena memang kriminalitasnya rendah di sana ya. Jadi di sana lapas rutan tidak menjadi overkapasitas. Tapi secara keseluruhan misalnya di daerah Sumatera, Kalimantan ya, apalagi Jawa yang Jakarta, Jawa Barat dan seterusnya tadi, Bali ya, itu rata-rata overkapasitas. Nah, solusinya sebetulnya gini, kalau pidana penjara masih menjadi primadona ya, digunakan oleh aparat penegak hukum kita, maka negara harus menyiapkan kebutuhan ruangnya, gitu ya. Jadi kalau masih seperti ini, artinya nanti di 2025 itu sudah sekitar 311.000 ya, sehingga itu harus dipenuhi. Nah, memang gini, harus teliti gitu ya, maksudnya harus betul-betul dibatasi penggunaan pidana penjara itu, misalnya penggunaan narkotika ya, lalu kemudian pidana-pidana pendek yang tidak serius, itu sebenarnya bisa dipidana percobaan. Ya, tanpa harus dipidana penjara sebetulnya. Nah, lalu kemudian ada usul misalnya kerja sosial dan lain sebagainya, ya itu bisa dilakukan selama RKUHP-nya itu disahkan menjadi KUHP. Baik. Gitu loh. Artinya kalau misalnya KUHP masih digunakan sampai hari ini, maka alternatif pidana itu tidak bisa dijalankan oleh APH seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, karena kan kita tunduk pada aturan gitu, pada undang-undang, sehingga wajar kalau misalnya pidananya mayoritas adalah pidana penjara. Baik, memang saat ini RKUHP dan RUU Narkotika sedang dibahas oleh DPR. Kita tinggal menunggu mengesahkan seperti apa nanti hasilnya hukuman kepada para pelaku kriminalitas ini. Nah, tapi bagaimana dengan jika terjadi bencana di lapas? Lapas-lapas kita ini yang sudah cukup tua, apalagi masih bisakah struktur bangunannya apakah memang masih bisa untuk melakukan evakuasi atau perlu renovasi yang cukup besar-besaran sehingga mungkin bisa ketika bencana terjadi, kebakaran terjadi, penghuni lapas ini bisa keluar dari ruangannya? Ya, kalau tadi disebut Pak Menteri kan 1972 ya, dan banyak lapas kita itu berdiri itu di tahun 1800, 1900 gitu loh, dan sampai hari ini masih layak dipergunakan. Artinya apa? Ini ada persoalan maintenance gedung, ya, maintenance peralatan kelistrikan di dalam lapas rutan kita, ya. Nah, ya kita tidak mendengar misalnya ada kebakaran konsleting di lapas-lapas tertua di Indonesia ya, karena memang kelihatannya ya, perawatannya menjadi prioritas juga oleh petugas di sana ya. Misalnya gini, sebetulnya kan ada rutinitas dan kewajiban pemadam kebakaran itu mengontrol, ya, mengawasi gedung-gedung ya, gedung swasta termasuk juga gedung pemerintah. Nah, saya tidak tahu apakah di Lapas Tangerang itu dilakukan pemeriksaan rutin seperti itu ya. Lalu yang kedua, untuk mencegah sebetulnya harus ada kajian resikonya. Ya, sesuai dengan protap penanggulangan bencana itu harus ada kajian resiko. Nah, itu juga dilakukan atau tidak. Lalu kemudian kemampuan dari SDM-nya, apakah secara rutin itu dilatih, misalnya per 6 bulan sekali ya, itu dilatih menghadapi bencana ya, bukan hanya bencana alam tetapi juga kebakaran seperti ini. Nah, kalau dilihat
korban yang begitu banyak ya, dan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kemungkinannya ya, tapi ini butuh investigasi lebih dalam lagi ya. Kemungkinannya memang ada faktor keterlambatan ya dalam penyelamatan itu. Kita belum tahu ya detailnya seperti apa. Lalu kemudian juga perawatan ya, soal perawatan dan penggunaan listrik yang barangkali over ya di dalam lapas Tangerang. Baik, nah Pak Gatot, ada rencana dari Menkumham untuk membangun lapas di Indonesia sehingga mungkin lapas-lapas ini tidak over kapasitas. Jika saat ini statusnya tadi saja untuk lapas Tangerang saja sudah 400%, berapa bangunan lapas yang dibutuhkan oleh Menkumham sehingga lapas-lapas ini nantinya tidak over kapasitas, Pak? Ya, kalau berdasarkan penelitian yang kita lakukan beberapa waktu lalu, sampai 2025 ya, tanpa ada intervensi di arus masuk dan arus keluar ya narapidana, maka mencapai 311.000. Nah, kapasitas yang harus disiapkan itu sekitar berarti sekitar 100 ribuan ya, 100 ribuan hunian, dan kita sudah kalkulasikan itu sekitar 150 lapas rutan yang harus disiapkan oleh negara untuk memenuhi kapasitas itu. Nah, tentu bisa ini polanya adalah bangun baru ya, tentu kita butuh lahan dan lain sebagainya, atau revitalisasi lapas-lapas di setiap provinsi. Misalnya tadi lapas Tangerang ya yang sudah cukup tidak layak lagi, yaitu direvitalisasi menjadi bangunan yang modern ya, bangunan lapas yang modern, seperti misalnya dibangun di Nusa Kambangan atau lapas Cipinang, lapas Salemba, itu kan lapas-lapas lama tetapi direvitalisasi ya dengan kualitas bangunan, kelistrikan yang terupdate gitu loh. Baik, terima kasih Pak Gatot Gowi, pengamat lapas. Kita nantikan bagaimana nanti penerapan rancangan undang-undang yang saat ini masih dibahas dan juga rencana Menkumham ke depannya untuk membangun lapas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.